Inilah kondisi alam di sekitar rumahku. Masih kaya akan lahan pertanian, tumbuh-tumbuhan, dan keasrian lingkungannya. Lihat jurang yang ada di sebelah rumahku ini. Masih lebat akan tumbuh-tumbuhan dan berbagai hewan yang tinggal di habitat ini. Dulu, daerah di sekitar rumahku lebih hijau dari apa yang nampak sekarang. Sedikit jalan yang diaspal dan disemen, lahan pertanian yang sangat luas, dan pepohonan yang menjulang tinggi. Sekarang, banyak pemilik tanah yang membuka lahan mereka untuk dijual, sehingga banyak lahan pertanian dan pepohonan yang ditebang untuk dijadikan lahan pemukiman, jalan, sekolah, lapangan olahraga, dan kantor. Tidak dipungkiri, hal ini juga untuk memajukan taraf ekonomi yang ada di desaku. Kemapanan infrastruktur sangat berpengaruh dalam mobilitas dan distribusi ekonomi yang ada di daerahku ini. Ya, semua ini akhirnya bermuara pada tuntutan dunia modern saat ini, di mana semuanya memerlukan kemajuan. Akhirnya, ada banyak hal yang perlu dikorbankan. Dalam hal ini, lahan yang masih digunakan untuk pertanian, perkebunan, dan tempat tumbuh-tumbuhan hidup harus dihilangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kondisi lingkungan di desaku yang sampai saat ini masih terus ada, menggambarkan bagaimana aktivitas masyarakat desa sejak dulu hingga sekarang masih terus berjalan. Budaya pertanian, perkebunan, dan peternakan masih kental serta menjadi mata pencarian di desaku. Hal ini menunjukkan bahwa secara konsisten, budaya di daerah sekitarku masih dipertahankan. Wawasan akan kekayaan alam dan budaya yang ada di daerahku ini mungkin bisa menjadi gambaran kecil dari wawasan Nusantara yang ada di negeri ini. Pemahaman akan kepemilikan alam dan budayanya merupakan sebuah modalitas untuk mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini tidak hanya masalah menjaga eksistensi kewilayahan, tetapi juga kondisi atau kualitas dari lingkungan itu pula. Kualitas lingkungan ini yang secara internasional pun dianggap sebagai kontribusi negara dalam menjaga kesehatan bumi. Bahkan, permasalahan tentang lingkungan dapat diperkarakan dalam forum-forum internasional. Karena dalam dunia modern ini, negara-negara di dunia dituntut untuk tetap menjaga kelestarian alamnya. Hal ini diperuntukkan untuk menjaga tempat tinggal kita bersama, yaitu bumi. Oleh karena itu, menjaga kesehatan alam kita tidak hanya berurusan dengan daerah atau wilayah kita sendiri, tetapi juga berurusan dengan negara dan bahkan masyarakat dunia. Dengan berbagai rumusan permasalahan tersebut, bagi saya, hal yang paling ideal yang bisa saya sarankan adalah mengusahakan keseimbangan dalam pembangunan dan menjaga keasrian alam kita. Tidak dapat dipungkiri, kita tetap perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tetapi tidak bisa dilupakan juga bahwa secara primitif, kita tetap membutuhkan sumber daya dari alam kita. Sesederhana kita membutuhkan oksigen dari tumbuhan, sumber makanan dari hewan dan tumbuhan, serta air dari sumber-sumber mata air. Tanpa bantuan dari alam, tentunya kita tidak memiliki daya apapun untuk bisa hidup.